Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini akan lanjut menyimak pemaparan aplikasi yang dibuat oleh Hafsah Nada Lutfiah. Aplikasinya tentang pencatatan transaksi tabungan di bank sampah. Oke, nah seperti apa ini ya? Lalu kenapa memilih topik ini? Apa sih yang melatar belakangi? Nah, teknologi yang kamu gunakan apa saja? Kamu sampaikan ya. Setelah itu diperlihatkan dan didemokan aplikasinya. Oke, silakan Hafsa ya. Have your time. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsana Dalfia, kelas D3SI 4101, dengan judul proyek akhir aplikasi pencatatan transaksi tabungan sampah di Bank Sampah Bariro. Di sini saya dibimbing oleh pembimbing 1 Bapak Wahyu Hidayat dan pembimbing 2 saya Bapak Hanung Nindita Prasetya. Latar belakang saya mengambil judul aplikasi pencatatan transaksi tabungan Bank Sampah Bariro. Yang pertama, maraknya sampah yang semakin meningkat sekarang, yang mana saya mengambil studi kasus di Bank Sampah Bariro yang terletak di Desa Jati, Kelurahan Pasir Biru. Di sini, di bank sampah tersebut masih menggunakan pencatatan secara manual dengan buku. Karena hal itu saya menjadikan Bank Sampah Bariro ini sebagai studi kasus saya di proyek akhir. Untuk teknologi pendukung aplikasi saya, yang pertama, saya mendesain mockup dengan bahasa Make, kedua menggunakan bahasa pemrograman HP, dan yang ketiga menggunakan framework kode igniter, yang keempat menggunakan web server XMPP, dan yang kelima menggunakan text editor Visual Studio Code, dan yang terakhir saya menggunakan database MySQL. Mungkin sekian presentasinya, dan saya lanjutkan dengan demo aplikasi. Berikut merupakan halaman tampilan sebagai nasabah. Sebelumnya, di sini aplikasi saya memiliki 3 user. Yang pertama nasabah, yang kedua teller sebagai admin, dan yang ketiga sebagai pimpinan. Pertama, saya akan mendemokan aplikasi sebagai halaman nasabah. Ketika nasabah untuk mendaftarkan diri, klik daftar akun baru. Di sini mendata nama lengkap, alamat, dengan pengelompokan RT karena aplikasi saya ini hanya berstudi kasus di Desa Jati, Kelurahan Pasir Biru. Di sini saya akan mencoba menginputkan data nasabah yang baru. Ketika nasabah klik daftar, maka akan muncul notifikasi di halaman sebagai admin. Di sini saya masuk sebagai admin. Berikut terdapat notifikasi ketika ada nasabah yang baru mendaftar dan admin yang akan mengaktifasi akun tersebut. Selanjutnya, nasabah dapat melakukan login sebagai nasabah.
Berikut merupakan tampilan nasabah yang telah mendaftar. Di sini nanti nasabah dapat melihat total setoran milik dia, total penarikan, dan juga total saldo yang tersisa. Di sini nasabah juga dapat melihat kategori sampah yang dapat ditabung di bank sampah tersebut. Selanjutnya, di setoran, di sini nanti nasabah dapat melihat detail tanggal dia melakukan setoran, terus sampah yang dia setorkan, harga per kilo sampah tersebut, dan jumlah total setoran yang dia setorkan. Di sini juga terdapat fitur penarikan, yang mana nanti nasabah dapat melihat kapan dia melakukan penarikan dan berapa uang yang dia ambil. Di sini juga nasabah dapat mencetak riwayat transaksi yang pernah dilakukan di bank sampah tersebut. Sekarang saya akan mencoba sebagai admin untuk menginputkan transaksi oleh nasabah yang bernama Bella. Di sini, di halaman admin atau teller itu sendiri menampilkan. Maaf, itu ada grafik ya? Iya, Pak. Oh, mungkin warnanya ya diubah ya? Iya, Pak. Oke. Jadi di halaman admin ini akan menampilkan informasi berapa jumlah nasabah yang telah terdaftar, total setoran, total penarikan, dan total saldo saat ini. Di sini, admin juga dapat menginputkan kategori sampah dan juga mengedit. Di sini saya mencoba menambahkan kategori sampah. Selanjutnya, di sini saya akan mencoba menambahkan setoran dengan nasabah Bella yang tadi telah mendaftarkan sebagai nasabah. Ini di komplek ya? Iya, Pak, jadi cuma satu daerah gitu, Pak. Oke, tapi sebenarnya bisa se-RT, se-RW mungkin ya ke depannya ya? Iya, Pak. Mungkin bisa dikembangkan gitu. Oke ya. Ini saya mencoba menambahkan setoran nasabah tersebut. Nah, di sini ketika memilih kategori sampah, nanti harganya akan mengikuti kategori sampah apa yang dipilih. Di sini juga total setoran sudah otomatis dikalikan dengan berat yang diinputkan oleh si admin. Nah, di sini telah terinput data setoran bernama Bella Palupi, tanggal setoran, jenis sampah yang dia setorkan, harga, berat, dan total setoran, dan terdapat informasi teller yang menginputkan. Nah, di sini ditambah setoran ini terdapat yang membedakan jika ada nama nasabah yang sama itu menggunakan ID. Seperti ini, ID nomor 41 bernama Rizkina Suliaswati dan juga ID 47 namanya sama. Di penarikan juga sama. Di sini menginputkan nama
nama nasabah yang mau menarik tabungan, dan jumlah yang akan ditarik oleh si nasabah tersebut. Selanjutnya saya akan login sebagai nasabah yang bernama Bella tadi. Berikut terdapat informasi total setoran yang Bella setorkan, total penarikan yang dia tarik, dan sisa saldo yang tersisa. Di sini juga terdapat informasi detail dari transaksi setoran Bella, dan juga terdapat informasi penarikan yang telah Bella lakukan. Di sini juga terdapat riwayat transaksi berupa tanggal, setoran, penarikan, dan total saldo. Dan yang terakhir saya akan menampilkan halaman sebagai pimpinan. Berikut merupakan halaman sebagai pimpinan. Nah, di sini juga sama, pimpinan dapat melihat informasi jumlah nasabah yang terdaftar, total setoran, total penarikan, dan juga total saldo yang tersisa. Di sini, akses pimpinan itu sendiri yang bisa menambahkan pegawai. Pegawai di sini hanya teller. Dan selanjutnya, pimpinan juga dapat melihat kategori sampah yang terdapat di Bank Sampah Barero, dan juga melihat setoran yang tercatat. Dan yang terakhir, pimpinan dapat juga melihat penarikan yang telah dilakukan oleh nasabah yang terdaftar di Bank Sampah Barero. Mungkin sekian presentasi dari saya, Pak. Oke ya. Bank sampah ini sebenarnya idenya di komplek tersebut apa sih? Apa biar terorganisir ya? Atau mungkin ada semangat untuk kepedulian untuk ikut bersih-bersih lingkungan atau gimana ya? Jadi kalau menurut hasil wawancara waktu itu ya Pak, bank sampah itu karena mungkin di sana belum ada bank sampah, terus masih banyak sampah yang berserakan, terus akhirnya diinisiasi dari pihak kelurahannya itu membuat bank sampah di kayak istilahnya baru percobaan juga Pak di satu tempat itu Pak gitu Pak. Oh, Biar terorganisir gitu Pak, sampahnya juga tidak berserakan misalnya di depan rumah seperti itu Pak. benar-benar ya, berarti peduli sosial juga ya lingkungan. Berarti proaktif ya dari respon masyarakat di komplek tersebut. Iya Pak. Oke, saat menyusun aplikasi ini yang paling banyak butuh effort saat membuat apa tuh? Tabel kalkulasinya atau apa? Kalau saya sendiri di bagian ini Pak, buat perelasian di database-nya Pak. Oh, pemodelan sistemnya ya, database ya. Iya Pak, kalau saya. Kalau sekarang misalkan ada memungkinkan nggak ya bahwa komplek tersebut ada warga yang pindah gitu ya. Misalkan dia warganya tadinya di blok A terus dia pindah gitu. Berarti dia status warganya di bank sampah di sini tidak aktif atau gimana? Mungkin kalau yang terdata di bank sampahnya itu tetap ya Pak, karena tadi pengelompokannya juga hanya menurut RT, dan kecuali mungkin kalau yang di rumahnya dulu terus dia pindah, mungkin kalau misalnya ada kayak penonaktifan akun gitu Pak. Oh,
Kalau Lalu, misal sudah tidak terpakai gitu, dan rumah yang sebelumnya sudah ditempati oleh orang lain. oke ya. Lalu kalau misalkan terjadi hal seperti itu ya, saldo di bank sampah di sini tidak bisa ikut diakumulasi ya. Kecuali nanti sebelum penonaktifan itu, saldo yang tersisa diambil, Pak. Oh, oke. Kalaupun diambil, di sini ada arsip nggak bahwa sudah diambil tanggal sekian oleh siapa dan diketahui atau ditandatangani oleh siapa gitu? Ada nggak di situ aplikasi kamu? Di aplikasi saya hanya mencatat transaksi setoran selama penarikan, Pak. Oh, berarti Jadi di tetap terdaftar si nasabah itu melakukan penarikannya, Pak. bagus ya, maksud saya akan lebih baik lagi ketika dia dilakukan penarikan ada buktinya ya, tidak hanya oh di aplikasi sudah nih, tapi juga di akunnya ibaratnya customer ya, di akunnya masyarakat di sini bahwa juga ada bahwa sudah dilakukan penarikan per tanggal sekian. Ini ada rekapnya gitu ya, diketahui oleh siapa. Jadi semacam disclaimer gitu. Oke, di tahap pengembangan berikutnya itu ditambahkan aja. Berarti saldonya, hah? Bagaimana, Pak? Iya, berarti saldonya tersebut berkurang atau jadi nol atau sesuai dengan yang tadi hasil rekapnya tadi ya. Kalau dari saldo tersebut ya yang dimiliki oleh masyarakat, di fitur aplikasi kamu ada nggak misalkan ingin didonasikan untuk bantuan sosial misalnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Tapi nanti bisa ya jadi tahap pengembangan ya di saran itu bisa dijadikan. Jadi penambahan seperti opsi untuk mendonasikan saldo gitu ya, Pak. Benar ya. Jadi dia semangat dan peduli lingkungan sosial. Yang kedua pun dia secara batiniah tergerak untuk lebih lagi donasi amal gitu ya dalam bentuk seperti itu. Oke, bagus ya. Ini aplikasi kamu ada tips nggak bikin seperti ini? Apa cara-cara kiatnya gitu? Tips membuat sebuah aplikasi atau bagaimana? Membuat aplikasi seperti kamu ini? Atau cukup kerjakan aja gitu? Kalau mungkin buat evaluasi ya, Pak, mungkin yang sudah saya lakukan, baiknya tuh kita tahu latar belakangnya, terus menetapkan studi kasus biar gak ganti-ganti, baru melakukan sebuah perencanaan dan melakukan pengimplementasian yang sudah direncanakan, Pak. Kedepannya ada versi mobile nggak mungkin? Mungkin itu bisa dimasukkan di saran, Pak. Oh, ya. Kalau buat versi mobile-nya. Dan dari masyarakat tersebut ingin mengimplementasikan atau menggunakan aplikasi kamu? Kemarin sempat ngobrol, responnya juga positif gitu, Pak. Maksudnya positif, berkenan gitu ya? Maksudnya kayak setuju ya? mudah gitu, mudah dipahami juga, Pak. Oh, oke ya. Kalau mau diimplementasikan gitu. Oke. Apa kalimat positif moto hidup kamu? Share ke semuanya dong biar tahu ya. Jangan berhenti untuk belajar gitu, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang ada, Pak. Oke, bagus ya. Berarti itu yang tetap jadi semangat kamu ya. Iya, Pak. Oke, setelah ini apa rencana kamu terkait aplikasi kamu? Mau diapakan? Mungkin nanti ditawarkan untuk adik tingkat mungkin, Pak, yang kan biasanya mereka bingung tuh, Pak, kayak nyari judul apa, studi di mana, mungkin ditawarkan biar bisa dikembangkan juga. Oke, berarti tadi tahap pengembangannya tadi bisa yang mobile atau yang melengkapi ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Oke ya, thanks ya. Ini udah sharing, mudah-mudahan bisa jadi referensi. Dan saya yakini sangat bagus ya jadi referensi di sini. Karena peduli sosial iya ya, terus idenya sederhana, tapi punya dampak yang sangat besar. Oke, tetap sukses ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.